Sekarang kalau kita mau objektif menilai, ini banyak para ahli hukum, itu sedikit pun tidak ada kaitannya dengan NU. NU tidak punya kewenangan mengatur kuota haji. Tidak ada kapasitas yang diberikan oleh pemerintah untuk NU ikut cawe-cawe mengatur kuota haji. Sudah jelas-jelas ketahuan itu siapa yang mengembalikan uang. Satu, Khalid Basalamah, yang dijadikan barang bukti, tergantung modusnya apa dan bagaimana. Yang kedua, Hilman Latif. Hilman Latif itu siapa? Mohon maaf, mohon izin, Pak Hilman Latif itu adalah Bendahara Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah. Ketika kita berbicara sosial media atau media sosial, itu sering ada kata-kata maha benar netizen dengan segala komentarnya. Artinya patokan benar salah itu sudah bukan didasarkan kepada objektivitas ilmiah, tetapi kepada persepsi dan narasi yang dibangun oleh orang-orang yang mampu membangun narasi itu. Apalagi memang ada kepentingan-kepentingan orang tertentu dengan memanfaatkan para cyber untuk kemudian mempengaruhi opini massa melalui narasi-narasi yang dibangun di media. Saya tidak mau menutupi karena ini sudah pada persoalan konsumsi publik. Akhir-akhir ini yang menjadi banyak sorotan adalah kasus kuota haji. Sekarang kalau kita mau objektif menilai, ini banyak para ahli hukum, itu sedikit pun tidak ada kaitannya dengan NU. NU tidak punya kewenangan mengatur kuota haji. Tidak ada kapasitas yang diberikan oleh pemerintah untuk NU ikut cawe-cawe mengatur kuota haji. Yang kemudian disorot itu karena ada kemungkinan menyeret beberapa oknum yang itu kebetulan menjadi fungsionaris di NU. Bukan NU secara kelembagaan kalau kita mau jujur. Dan itu gak ada kaitannya dengan NU. Kalau ada oknum A terseret, bukan karena posisinya di NU, karena posisinya di Kemenak. Karena Kemenak yang punya kewenangan itu. Kalau dia bukan orang Kemenak, enggak mungkin ikut-ikut ngatur itu. Berarti bukan karena posisinya di NU. Saya yang ada di NU, para kiai di samping saya yang ada di NU, yang gak ada hubungannya dengan mengatur kuota haji. Itu kan narasi yang dibangun. Siapa yang membangun narasi? Orang yang punya kepentingan dalam tanda petik, kepentingan yang tidak selamanya baik terhadap Nahdlatul Ulama, sehingga membangun narasi itu. Kalau sekarang kita mau jujur, dari sekian penyelidikan, walaupun kemudian sudah ada 3 orang yang dicekal, walaupun sampai hari ini belum ditetapkan siapa tersangkanya, ngulur-ngulur untuk tidak menetapkan tersangka, itu juga ada framing yang diinginkan. Walaupun kemudian kemarin orang yang sama yang awalnya mau mengaitkan dengan NU sudah merubah. Maaf, bukan NU-nya tapi orangnya. Itu sudah dijelaskan. Tapi kadang-kadang yang kadung tersebar statement yang pertama, yang kedua tindasannya sudah kalah. Ya memang itu permainan media begitu. Pada akhirnya minta maaf kan, tapi klarifikasinya lebih sedikit. Sama dengan ramainya kasus Son Horak kemarin, ketika ada yang menolak fatwa MUI, dia klarifikasi bahwa yang dimaksud tidak begitu, cuma nolaknya sudah tersebar, klarifikasinya gak didengar orang. Seperti itu problemnya, itu problem media. Mohon izin, kalau mau dikaitkan siapa yang sudah mengembalikan uang, itu ada 2 orang. Ketika diperiksa di tempat Gus Yakut, terserah nanti status hukumnya seperti apa, kita tidak mau ikut-ikut. Karena dia juga bukan pejabat di NU, hanya dikaitkan karena dia adiknya ketua umum. Nggak ada hubungannya. Nggak ada hubungannya. Mohon maaf, kalau nanti ada saudaranya pejabat punya masalah, apakah saudaranya ikut? Ya tidak. Masing-masing bertanggung jawab dengan perbuatannya sendiri-sendiri. Yang sudah jelas-jelas, saya enggak apa-apa ini ngomong di depan media. Yang sudah jelas-jelas ketahuan, itu siapa yang mengembalikan uang? Satu, Khalid Basalamah, yang dijadikan barang bukti, tergantung modusnya apa dan bagaimana. Yang kedua, Hilman Latif. Hilman Latif itu siapa? Mohon maaf, mohon izin, Pak Hilman Latif itu adalah Bendahara Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah. Tapi kenapa? Media yang bermain begitu. Tidak semua orang sadar. Sampai sekarang belum ditetapkan, walaupun ada nama Isfa Abidal Aziz, salah satu ketua juga sudah dicekal.
Tapi belum mengembalikan uang, belum apa. Karena ketika bicara korupsi, orang memikirkan apa? Seakan-akan ada uang negara yang diambil. Padahal konstruksi dalam bidang ini nggak ada begitu. Ada kuota yang ditambahkan. Yang kuota itu seharusnya berdasarkan undang-undang itu adalah 80% untuk haji reguler, 20% untuk haji khusus. Dari 20.000 itu dibagi menjadi 2. Itu kuotanya. Ternyata dibagi 10.000. Apakah kemudian ada uang negara? Enggak ada. Ketika mereka dapat juga enggak ada masuk ke negara. Tetapi dari kuota ini berpotensi untuk dijual belikan. Itu berpotensi. Kalau untuk dapat uang bisa, tapi enggak ada kerugian negara. Yang ada apa? Ya jamaah haji reguler menunggunya tidak lebih cepat gitu. Bukan lebih lama, uang itu bukan kuota asal, kuota tambahan. Hanya tidak bisa lebih cepat. Di situ tidak ketidakadilannya. Tapi nggak ada uang yang diambil di situ. Kalau ada, ya uang yang dihimpun dari jamaah sebagai konsekuensi itu. Tapi konstruksi hukumnya kan nggak demikian yang dipahami oleh masyarakat. Nah, cuma kita sikapnya gimana? Sekarang bicara sikap. Itu kan kasus. Saya paham kira-kira maksud jenengan kan ke itu kan yang akhir-akhir ini rame gitu. Nah, sikapnya bagaimana? Hadratus Syekh itu sudah pernah pesan gini. Di dalam Muqaddimah Konon Asasi di Jam'iyah Nahdlatul Ulama, ketika beliau memesankan begini, fahalummu kullukum wa man tabi'akum jami'an minal fuqara wal aghniya wad du'afa wal aqwiya ila hadhil jam'iyah al mubarakah al mawsumah bi Jam'iyyati Nahdlatul Ulama fa innaha jam'iyyatu adlin wa aman wa islahin wa ihsan fathuluha bil mahabbati wal widad wal ulfati wal ittihad wa ittisalin bi arwahin wa ajsad fa innaha hulwun ala afwahil akhyar wa ghussatun ala gulasimil asrar. NU ini menarik. NU ini seksi. NU ini baik bagi siapa? Ala afwahil akhyar, bagi orang yang baik. Bagi orang yang pikirannya baik. Tapi harus siap orang NU. Wa ghussatun ala gulasimil asrar. NU itu bisa menjadi orang benci. Bisa menjadi orang melihatnya itu nak. Kalau katanya orang Madura itu beliyet, ceremet, jerjeben, menguap, mengutah. Itu bahasanya orang Jember. Ya, membikin orang mangkel, membikin orang jengkel. Tapi bagi siapa? Ala gulasimil asror, atas orang-orang yang memang tidak baik. Maka bagaimana? Biarkan aja. Kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Karena tidak mungkin ada kaitannya dengan institusi. Kalau itu dilakukan pribadi. Kenapa dicantolkan? Ada keinginan besar. Nanti itu akan terlihat sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi bagaimana sikap kita di media? Ya tidak usah pusing-pusing. Kita teriakkan. Siapapun yang salah harus diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tapi kesalahan oknum tidak boleh menyeret institusi. Itu adalah sebuah ketidakadilan. Apa kaitannya? Dan orang sekarang ini terbiasa dengan takmim. Apa itu takmim? Mengeneralisir. Ada kesalahan satu orang, orang lain yang tidak melakukan itu ditimpakan juga. Mana rumus yang bisa begitu? Enggak ada rumus yang bisa begitu. Kalau kemudian ada salah satu mahasiswa Unisma bersalah, apakah Unismanya akan kena? Seharusnya tidak ikut bertanggung jawab. Itu tanggung jawab individu. Tapi kadang-kadang memang dikait-kaitkan. Lah itu kebiasaan orang. Maka kalau seperti itu, bagaimana sikap kita? Itu yang terpenting, yang ditanya panjenengan. Biarkan. Apakah kita perlu mengklarifikasi? Tidak perlu. Lalu bagaimana counter opini? Kalau itu yang akan dilakukan, kita juga sudah terlambat. Terlalu banyak orang yang bermain-main di wilayah itu. Maka ada pesan yang disampaikan Syekh Ali Tontowi. Ini menjadi sikap kita. Bagaimana kita akan tetap eksis, kita akan tetap bisa untuk move on dalam situasi dan kondisi apapun. Kita tidak akan pernah terhalang dengan hal-hal yang tidak nyaman bagi kita. Apa kata Syekh Ali Tontowi? Wa kulluna askhasun adiyun fi nadriman la ya'rifuna. Kita ini orang biasa-biasa bagi orang yang tidak kenal kita. Kalau orang tidak kenal kita ini biasa-biasa. Kalau saya datang tadi ke Unisma, didatangi ke Wisma, disiapkan makan, diajak naik mobil golf, kemudian diantar ke sini, datang di sini disambut. Kenapa? Karena panitia sudah kenal saya. Dan kemudian memang saya diminta untuk datang ke sini.
Maka itu wajar. Tapi saya jangan berharap perlakuan yang sama ketika saya berada di komunitas yang tidak kenal saya. Siapa saya? Ya biasa-biasa. Kalau ingin ngukur, silahkan nanti umroh. Pada saat tawaf, tidak akan ada yang ngasih jalan bagi kita. Kenapa? Karena mereka nggak kenal kita. Pak Rektor itu rektor di Unisma. Ketika ada di pelataran Masjidil Haram, orang tidak mau tahu beliau siapa. Kalau jalannya lambat ya ditabrak. Kalau tidak ngantri tidak bisa nyelonong. Itulah ukurannya. Wa nahnu qaumun adiyun fi nadri man la ya'rifuna. Wa nahnu qaumun ra'i'un fi nadri man ya'rifuna. Kita ini pribadi-pribadi yang menarik bagi orang yang kenal kita. Kalau bagi yang kenal kita, kita ini mulai menarik. Seakan-akan ada privilege, ada tempat. Saya dikasih tempat lebih tinggi dengan panjenengan. Kenapa? Ya karena memang saya yang berbicara, sampean yang mendengarkan. Kalau sampean lebih tinggi dari saya, itu namanya kongslet. Saya tahu sampean airnya tidak sebanyak saya. Mungkin aqua gelas, saya dikasih aqua botol, ditambah jahe dan ditambah kopi. Kenapa? Lagi-lagi karena saya bicara, sampean dengarkan. Kan tidak mungkin sampean airnya lebih besar dari saya. Betul? Ya kenapa? Sudah kenal saya. Tapi lebih dari itu, bal nahnu qaumun mumayyizun fi nadri man yuhibbuna. Kita ini adalah orang-orang istimewa. Bagi siapa? Bagi orang yang cinta kita. Kalau orang cinta, kita istimewa. Tapi jangan lupa siap mental. Fanahnu qaumun sayyi'un indaman yahkidu alaina. Kita ini orang jelek bagi siapa? Yang benci kita. Kalau orang sudah benci kita, mau apapun kita ini jelek. Paham? Maka apa kata Syekh Ali Tontowi, Mas yang dari Jember tadi? Fala tut'ib nafsaka lituhsina surataka indal akhirin. Jangan berpayah-payah untuk memperbaiki performan kita agar tampak baik di hadapan orang lain. Karena orang akan menilai sesuai dengan preferensinya yang dimilikinya kepada kita. Yakfika ridallah anka faridon nas ghayatun la tudrak wa ridallah ghayatun la tutrak fadrak ma la yutrak watruk ma la yudrak. Cukuplah ridho Allah akan dirimu. Kenapa? Ridho semua manusia tidak akan pernah bisa engkau gapai. Sementara ridho Allah jangan pernah engkau tinggalkan. Maka gapailah yang tidak boleh ditinggalkan. Apa? Ridho Allah. Tinggalkan yang tidak pernah digapai. Fadrok mala yutrok, watruk mala yudrok. Ini ungkapan yang sangat indah. Fadrok mala yutrok, kejar yang gak boleh ditinggal. Apa? Ridho Allah. Watruk mala yudrok, tinggalkan yang gak bisa dikejar. Apa? Ridho orang. Jadi cukup begitu. Bagaimana? Kita proporsional, kalau ada kesempatan silahkan dengan cara apapun untuk menunjukkan saja. Bukan untuk membela diri. Tapi tunjukkan bahwa kita tidak seperti yang apa mereka persepsikan. Nanti kebenaran akan ketemu dengan jalannya sendiri. Tunjukkan dengan apa? Dengan prestasi. Tunjukkan apa? Dengan pengabdian. Lulusan-lulusan Unisma yang berprestasi tidak akan terkontaminasi hanya gara-gara isu-isu yang tidak jelas itu. Tunjukkan saja prestasi kalian semua di masyarakat, maka nanti jalan lapang akan ketemu dengan sampean. Dan orang yang bermain-main itu akan tetap ketemu dengan problemnya sendiri. Karena yakin NU itu organisasinya para aulia dan Hadratus Syekh sudah mengatakan ini Jam'iyah Mubarakah, organisasi yang diberkati. Tapi kata orang Madura, cek kelopai NU barokah tapi malateh. Malateh, paham ya? Maksudnya NU itu barokai tapi juga malati. Kata orang Madura, nolai. Jadi barokai tapi nolai. Bagi siapa malatinya? Yang main-main dengan NU. Bagi siapa barokainya? Yang sungguh-sungguh di dalam berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama. Maka teguhkan hati, kuatkan prinsip. Yang kita lihat bukan opini yang orang sampaikan, tetapi bagaimana nilai kebenaran pada ajaran, berprinsiplah pada itu. Jangan pernah khawatir, selama Anda berada pada kebenaran, Allah yang akan menjaga Anda dari pandangan jelek dari orang lain. Insya Allah kita akan aman-aman saja dengan semua persoalan itu. Biarkan di media mau jalan seperti apapun, toh mereka sudah menghakimi sebelum ada keputusan, dan itu cara mereka. Ya salahnya sampean yang tidak punya literasi digital yang baik, yang harus mampu melek. Tidak semua informasi itu ditelan, tetapi harus ada daya konfirmasi. Bagaimana sikap aswaja ketika melihat seperti itu? Budayakan tabayyun. Idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Karena tanpa tabayyun, ditelan apalagi langsung di-share,
itu sangat membahayakan. Saya kira itu. Terima kasih. Penanya yang kedua, silakan.